Abi, kenapa sih Nabi Muhammad itu selalu diuji? Padahal kan Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Kalau bahasa Arabnya adalah Habibullah, kekasih Allah. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad kok selalu diuji, selalu dicoba oleh Allah? Padahal kan Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Jawabannya kurang lebih adalah bahwa Allah menguji Nabi Muhammad itu pada hakikatnya ingin menunjukkan kepada seluruh alam, kepada semua makhluk Allah, kepada ciptaan Allah, kepada manusia, kepada bangsa jin, kepada para malaikat. Ingin menunjukkan Allah, menunjukkan apa? Bahwa Allah punya kekasih yang bernama Muhammad bin Abdullah. Muhammad putranya Abdullah, putranya Abdul Muthalib, cucunya Sayyidina Abdul Muthalib. Menunjukkan untuk apa? Menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu punya kekasih yang bernama Muhammad itu, bahwa Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah yang sangat kuat. Power Ranger yang sangat kuat. Diuji oleh Allah. Apanya yang diuji? Keimanannya. Diuji. Nabi Muhammad diuji oleh Allah keimanannya. Apakah Nabi Muhammad diuji ini masih kuat apa enggak? Gitu. Untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad kuat, Allah juga menguji Nabi Muhammad dengan kelemahan-kelemahannya. Tetapi Allah juga memberikan kekuatan oleh Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad tetap kuat. Coba kita tahu kan bahwa Nabi Muhammad itu sebelum lahir aja Nabi Muhammad udah diuji. Belum lahir ke muka bumi udah diuji. Apa diujinya? Ketika Nabi Muhammad berusia 2 bulan di dalam perut ibunya, Nabi Muhammad sudah mendapatkan ujian berupa apa? Ditinggalkan oleh ayahnya yang bernama Sayyidina Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Udah ditinggal mati. Wafat ayahnya, meninggal ayahnya. Umur berapa? Umur 2 bulan di dalam kandungan. Udah yatim piatu, belum lahir aja Nabi Muhammad udah yatim, belum piatu, belum. Udah yatim. Pas mau lahir, Nabi Muhammad pun banyak ujian. Dan ketika lahir pun Nabi Muhammad diuji juga. Ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh kakeknya, ditinggalkan oleh pamannya. Kita kan udah tahu cerita itu. Ya. Nah, itulah ujian-ujian yang menimpa Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad waktu di dalam kandungan sampai keluar lahir ke muka bumi. Nggak cukup sampai di situ Nabi Muhammad diuji. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi, Nabi Muhammad diuji pula. Diuji menjadi seorang manusia yang tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Dan kemudian Nabi Muhammad juga ketika diangkat menjadi seorang Nabi berusia berapa? Berusia 40 tahun, Nabi Muhammad pun mulai diuji oleh Allah dengan apa? Dengan tidak diberi kepercayaan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang sebelumnya belum menjadi sahabat. Itu diuji. Musuh-musuh Nabi tadiannya. Tapi setelah itu Nabi Muhammad kuat, menjadi banyak musuh, banyak sahabat-sahabatnya. Ya, sampai Nabi Muhammad ya di umur-umur akhir Nabi Muhammad ya 50 tahun, 60 tahun, itu Nabi Muhammad ujiannya banyak. Tujuannya untuk apa diuji oleh Allah? Tujuannya adalah agar Nabi Muhammad, agar bisa dilihat bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang sempurna, yang kuat imannya. Bukan hanya imannya yang kuat, tapi fisiknya pun kuat. Ya, Nabi Muhammad adalah perangai manusia yang sangat mulia, yang baik hatinya, yang baik jiwanya. Ya, sopan akhlaknya, etikanya bagus, berakhlak, mulia akhlaknya. Ya, sehingga apa? Banyak umat manusia dari berbagai penjuru, ya, yang mulai mencintai Nabi, yang terkesima oleh Nabi, sangat santun orangnya sehingga banyak yang suka. Bukan hanya kaum orang-orang biasa, bahkan pemuka-pemuka, orang-orang besar yang banyak hartanya, yang memiliki kekuasaan tinggi, itu pun mulai suka oleh Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad punya perangai, punya akhlak yang baik sehingga disukai, disenengin oleh banyak orang. Bukan hanya manusia, bangsa jin, malaikat pun suka oleh Nabi Muhammad, untuk menunjukkan bahwa Nabi itu adalah makhluk Allah yang sempurna, imannya sempurna,
akhlaknya sempurna, jiwanya sempurna, semuanya lahir dan batin, luar dan dalamnya Nabi Muhammad sempurna. Itulah kekuasaan Allah. Tujuan agar apa? Diuji itu agar Nabi Muhammad terlihat sempurna dan memang menjadi manusia yang sempurna. Jadi orang diuji itu bukan dijelek-jelekan oleh Allah, bukan dihina oleh Allah, tetapi Allah itu ingin mengetes Nabi Muhammad ini adalah makhluk Allah yang sempurna atau bukan. Karena kalau Nabi Muhammad nggak sempurna, berarti Allah salah memilih Muhammad sebagai Nabi. Salah dong. Tiba-tiba Allah menciptakan seorang Nabi, seorang Rasul, pemimpinnya para Rasul, nggak taunya Nabinya yang dipilih oleh Allah nggak sempurna. Berarti kan Allah salah. Nah, tetapi Allah tidak seperti itu. Allah ingin menunjukkan makhluk yang sempurna yang satu ini yang bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ini adalah makhluk Allah yang dijuluki Habibullah, kekasihnya Allah, yang kita tahu bahwa semua alam semesta, manusia, jin, malaikat, surga, neraka itu diciptakan hanya semata-mata untuk Nabi Muhammad. Ya, bahwa kita tahu Nabi Muhammad diciptakan rahmatan lil alamin, untuk sebagai rahmat, kasih sayang untuk semua alam. Jadi Allah ingin menciptakan Nabi Muhammad yang sempurna, semuanya sempurna. Begitu jawabannya. Jadi kita kalau diuji oleh Allah harus bersyukur. Gitu. Ya, jangan menyerah. Oke, itulah jawabannya. Hah? Oh gitu, Bi. Iya gitu.